Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat qaimin qaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi hari ini kita semua masih ditakdir Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di tempat ini, satu menunaikan sholat subuh berjamaah dan sejenak mengikuti kajian taklim, kajian dzikir. Sebagaimana pagi hari ini kita akan membahas hadis dalam kitab Arba'in Nawawi. Insyaallah materinya yaitu hadis yang kedua dengan tema pemahaman Islam, iman, dan ihsan. Mudah-mudahan menambah khazanah wawasan keagamaan kita, dan insyaallah akan kita perbekal kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sababiyah mengantarkan kita husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, segenap para kerabat, sahabat, dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, langsung saja saya bacakan hadis kedua. An Umar radhiyallahu an, dari sahabat Umar radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Umar menceritakan di dalam hadis ini bahwa ketika beliau dan sahabat-sahabatnya sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai gambarannya ya seperti inilah. Jadi sedang duduk sahabat ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iltola'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Syadidu bayadis siyab, di mana laki-laki yang datang itu menggunakan baju putih. Syadidu sawadis sya'ri, dan berambut hitam. Ya, pastinya kalau dia mengatakan bahwa dia berambut hitam, berarti ya rambutnya ketok berarti. Kan? Bukan karena pakai peci hitam, tapi karena memang rambutnya kelihatan dan nampak berwarna hitam. Nah, seperti itu. La yura alaihi asarus safar, artinya bahwa kedatangan laki-laki ini tidak seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di majelis Rasulullah mengenalinya. Dan tidak mungkin sahabat itu tidak mengenali laki-laki itu kalau laki-laki itu adalah penduduk apa? Ya, penduduk masyarakat sekitar. Ya saat ini sahabat zaman Rasulullah itu kan masih bisa dikenali. Beda dengan sekarang. Bahwa kalau sekarang ini tiba-tiba muncul jamaah dari Jakarta, opo ono sing weruh kan gak ono sing weruh, kecuali keluarganya yang membawa ke sini, kan begitu.
Jadi tidak seorang pun dari sahabat Rasulullah mengenali kedatangan laki-laki tersebut. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Jadi tidak tahu dari mana dia datang. Bahkan secara individu iki yo gak ngerti iki Pak RT ta, Pak RW ta. Dan seterusnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan laki-laki itu kemudian duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nek menurut sampean iki wong iki suul adab. Itu menurut sampean ya. Menurut sampean. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, duduk mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, lututnya ditempelkan dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya dekat sekali duduknya kayak gini. Ya, dekat sekali duduknya laki-laki ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lututnya ditempelkan dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan kedua telapak tangannya diletakkan di atas pahanya. Ini menggambarkan duduk manis dalam majelis ilmu. Dan ini sering saya katakan, jangan tersinggung yang selonjoran. Ono pengajian ini selonjoran. Yo, sikile selonjor. Kenapa? Asam urat. Berarti sahabat dulu itu enggak ada yang asam urat. Kalau umatnya Rasulullah itu akeh sing asam urat. Ya. Yes. Begitulah ya. Enggak apa-apa kan ya? Dikasih embel-embel sedikit seperti itu kan ya, supaya gak tekan teman dulu ya. Nah, dan supaya kajian ini masuk, kita bisa mengingatnya dengan mudah gitu loh maksudnya. Tiba-tiba bertanya, waqala, dan bertanya. Jadi kak lo gotok. Artinya tidak hanya duduk di hadapan Rasulullah kemudian diem, tapi bertanya. Takok nang Kanjeng Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu jawaban Nabi. Engkau bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Apa komentarnya laki-laki ini setelah Nabi menjawab itu? Dia bertanya dan dia berkomentar, sodakta. Jadi katanya laki-laki itu, jawabanmu benar Nabi. Oh, tambah bingung mana ini sahabat-sahabat. Gak tahu-tahu tekondi, moro-moro tako Kanjeng Nabi. Jawabannya Nabi dibenerno. Jadi semakin heran ini sahabat ini. Ya mungkin dalam hati mereka itu bertanya-tanya, iki duduk menungso biasa ini. Jelas ini. Ya? Karena tidak seorang pun sahabat Rasulullah SAW terhadap Rasulullah SAW seperti itu. Tidak ada. Mau takut bener no ya?
Nah, coba nanti kita lihat di akhir riwayat ini seperti apa. Nanti kita simak dan kita lihat. Setelah membenarkan, bertanya kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah Umar mengatakan di dalam riwayat ini, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Jadi katanya Sayyidina Umar, heran aku. Lo ngajok no pertanyaan, yo bener-bener no jawabannya Rasulullah. Nah, itu komentarnya Umar ya. Akhirnya bertanya yang kedua kalinya, qala fa akhbirni anil iman. Rasulullah yang kedua kalinya ditanya tentang iman. Apakah itu iman ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab, ya sebagaimana kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, yang terakhir adalah Al-Qur'an. Yang pertama apa? Yang pertama suhufi Ibrahim wa Musa, baru kemudian Taurat, Injil dan Zabur. Wa rusulihi, serta utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Qur'an, baik yang telah disebutkan 25 nabi dan rasul ataupun yang tidak disebutkan. Itu wajib menjadi bagian keimanan dalam hidup kita atas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, serta akan adanya hari akhir, bahwa hidup kita ini bukan hanya di dunia. Dunia ini sementara. Ya. Setelah ini kita akan lanjut ke alam kubur. Ya, itu pun transit. Ya. Tidak selamanya di alam kubur. Dari alam kubur melanjutkan perjalanan ke alam akhirat. Ya. Kemudian wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, termasuk iman terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu baik ataupun buruk, ya, sebagaimana bencana alam. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menurut kita bahwa bencana alam itu buruk, tapi bukan berarti bahwa bencana yang buruk itu karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tapi menjadi ketetapannya. Ya, setidaknya untuk menguji hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, karena memang hidup kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu diuji dengan musibah ataupun diuji dengan kenikmatan. Nah, kadang-kadang kita menilai ujian itu yang susah-susah. Sing enak-enak kaya-kaya dudu ujian. Ya, sarapan rawon, dianggap dudu ujian lagi. Wis pokoknya antem ae, wis gak ate bismillah, gak ate alhamdulillah. Lah, ini. Ya kan? Jadi kalau enggak paham hidup ya seperti itu, akhirnya tidak bisa kita bedakan antara dia manusia ataupun hewan. Lah ya apa? Kelakuane kaya ngono, mangan turu kumpul tok. Gak sembahyang, gak poso, gak zakat, gak haji dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian jawaban Rasulullah yang kedua ini oleh laki-laki ini disebut lagi qala sodaqtah, dibenarkan lagi. Sampai akhirnya bertanya yang ketiga kalinya, qala fa akhbirni anil ihsan. Ya Rasulullah, ya Muhammad, beritahu aku apakah itu ihsan. Jadi yang pertama tadi Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Nabi menjawab qala anta budallah, bahwa yang namanya ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa
ta'ala. Ya, artinya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya engkau menjalani kehidupanmu sebagai makhluk. Ya. Ka'annaka tarahu, dan seakan-akan ketika engkau melaksanakan aktivitasmu sebagaimana engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita sholat, bahwa sholat yang kita kerjakan ini seakan-akan dalam sholat itu kita melihat Allah. Itu jawab Nabi. Dan golongan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai derajat ini. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi ada lagi golongan yang kedua, golongan yang disebut fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ada golongan yang beribadah kepada Allah itu dia melihat Allah dalam ibadahnya. Dan ada juga golongan manusia yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia belum bahkan tidak melihatnya, tetapi kata Rasulullah bahwa ketahuilah, yakinlah bahwa dia Allah Subhanahu wa taala tahu dan melihatmu. Nah, maka di sini ada perbedaan, ada beberapa golongan yang disebutkan Rasulullah. Yang pertama yaitu golongannya para nabi dan rasul. Ya. Sebagaimana Musa yang mendapat gelar julukan Kalimullah, orang yang pernah berbicara dengan Allah. Kanjeng Nabi naik ke Sidratil Muntaha, bertemu enggak dengan Allah? Bertemu, ya. Artinya tidak semuanya mendapatkan kemuliaan itu, ya. Artinya memang manusia itu punya makom sendiri, ya. Tapi yang pasti bahwa setiap manusia diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau lebih kita sederhanakan lagi di sini, ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya Shiratal Mustaqim, ihdinas Shiratal Mustaqim. Jadi siapakah yang mendapatkan nikmat Shiratal Mustaqim ini? Yang mendapatkan nikmat Shiratal Mustaqim ini kan Allah menyebutkan beberapa kelompok manusia. Ya. Yang pertama minan nabiyyin, bahwa orang yang telah mendapatkan nikmat sebagaimana Shiratal Mustaqim itu adalah para nabi dan rasul, minan nabiyyin. Yang kedua kemudian disebut wasiddiqin, serta orang-orang yang siddiq, ya, orang-orang yang jujur, ya, jujur lesannya, jujur perbuatannya. Artinya di sini ya minan nabiyin jelas disebutkan para nabi. Lah siddiq ini siapa? Ya manusia selain nabi dan rasul, ya. Kemudian disebutkan juga di situ ada wasyuhada, serta orang-orang yang dicatat syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu wassalihin, serta orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah. Bahwa yang demikian itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang dikehendakinya maka dia akan mendapatkannya. Kemudian pertanyaan yang keempat, ya, setelah bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, kemudian dia pun bertanya berikutnya, fa akhbirni anis saah. Ya Muhammad, beritahu aku tentang hari kiamat. Ya. Jadi laki-laki ini bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Maka Nabi menjawab. Apa jawab Nabi? Perhatikan. Qala mal mas'ulu anha. Mal mas'ulu anha. Nabi menjawab bahwa orang
yang ditanya, mal mas'ul, orang yang ditanya, berarti Nabi ya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bahwa orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Paham ini? Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Itu kesimpulan Nabi. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih ngerti daripada yang bertanya. Kenapa? Karena memang hari kiamat itu urusan Allah. Tidak seorang pun di antara manusia ini yang tahu. Ini betul-betul jawaban orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak terus ujuk-ujuk. Wah, hati-hati ki. Tanggal 9, bulan 9, jam 9. Tahun 99. Semuanya pokoknya angka 9. Hati-hati. Ini dalam hitungan detik ke-9 hancurlah bumi ini. Ngono ya. Masya Allah. Semalam saya ada pertanyaan rupanya dari jamaah ini. Menanyakan tentang ramalan 4 dan seterusnya. Dan jangan lupa share dan kirim ke. Lah kono embel-embel ate share barang lho. Iki maksudnya apa ya? Ya kalau mau ngajak itu yang kebaikan aja lah, ya. Jangan mengajak-ngajak ujung-ujungnya bisnis, ya. Ya kalau bisnisnya apik gak apa-apa. Ini bisnis ora jelas belas. Lalu semuanya itu ilmu mengira-ngira, ya. Dan mengira-ngira itu bahaya. Itu tidak hanya dusta saja, ya. Dan dusta itu mohon maaf pangkal daripada perbuatan dosa. Awal dari perbuatan dosa kita ini apa? Iku mau. Ya, tanjim. Apa tanjim itu? Kiro. Nggak ada ilmu kiro-kiro dalam Islam itu. Semuanya udah jelas. Ya, semuanya sudah jelas. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Sehingga itulah yang dipesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ya. Berpeganglah kepada dua ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diwasiatkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya maka engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Bahkan di akhir hadis itu Rasul mengatakan gigitlah dengan gigi geraham. Kenapa harus gigi geraham? Bukan gigi bagian depan. Artinya gigitan gigi geraham ini dia keras, kuat. Artinya kalau mau belajar Al-Quran, belajarlah yang sungguh-sungguh. Maksudnya begitu. Ya kan? Thalabul ilmi juga begitu. Thalabul ilmi ini yang sungguh-sungguh. Maka dulu saya di Gontor itu yang pertama kali pelajaran yang saya terima manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Pasti itu. Gak mungkin. Karena Allah tidak membiarkan segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh hambanya. In ahsantum li anfusikum. Jadi kalau yang engkau ukir adalah prestasi, maka akan harum hidupmu. Jelas itu. Ya, jelas. Gak perlu kita tuh minta untuk dipuji, untuk dihormati. Gak perlu. Apalah pujian manusia artinya? Dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melebihi daripada nikmat-nikmat yang sudah kita nikmati hidup kita di dunia saat ini. Apalagi menanti di akhirat sana 99 nikmat. Yang nikmat itu lebih besar, lebih agung daripada satu nikmat yang baru Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dunia. Maka jangan pernahlah ya dengan menebak-nebak, dengan mengira-ngira. Islam bukan ajaran mengajarkan untuk kita menebak, ya. Tidak. Tapi pasti, pasti.
Sehingga ketika Nabi menjawab seperti itu, maka bertanyalah laki-laki itu, qala fa akhbirni an amaratiha. Sudah, kalau gitu Nabi, kalau kamu tidak tahu, ya kamu juga bilang bahwa saya juga nggak lebih tahu. Kalau gitu kasih tahu aku tanda-tandanya. Jadi laki-laki ini bertanya apa? Tanda-tanda hari kiamat. Apa tanda-tanda hari kiamat? Ketika Nabi ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat, maka Nabi berkata, Nabi menjawab, ya, pertanyaan tentang tanda-tanda hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Yang pertama, itu tanda yang pertama. Ya, apabila engkau melihat, apabila engkau mendapatkan budak-budak melahirkan majikannya. Ya, ini bahasanya begitu. Tapi kalau kita bahasakan sederhana, artinya adalah perzinahan merajalela. Maksudnya begitu. Kawin di luar nikah. Nah, seperti itu. Maksudnya begitu. Jadi kalau kemudian budak-budak pembantu-pembantu melahirkan majikannya, maksudnya dikumpuli majikane. Berarti kan namanya kumpul apa? Kebo. Ya mungkin kebo itu bae sering kumpul ngono ya. Sampai istilah kumpul kebo, gak kumpul ayam ngono ya. Saking nemene istilahnya itu ya. Ya, itu yang pertama tandanya. Yang kedua, wa antarul hufata al-urata al-alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua tanda-tandanya adalah engkau melihat orang-orang yang telanjang dada. Artinya telanjang dada itu boten kelamben. Itu boten kelamben. Jadi nampak bagian dari tubuhnya ini. Itu menggambarkan betapa, ya kalau kita lihat secara dohir, orang yang tidak kelambi itu kan berarti orang yang apa? Kekurangan. Itu. Kemudian al-alata. Kemudian termasuk berjalan kaki tanpa alas. Alias boten sandalan. Boten kelamben, boten sandalan. Ngudo. Masya Allah. Menggambarkan betapa miskinnya gambaran yang dimaksudkan oleh Rasulullah terhadap seseorang tersebut. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Tetapi mereka yang digambarkan dengan telanjang dada, bahkan tidak menggunakan alas kaki, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan. Artinya mereka berlomba-lomba untuk meninggikan rumah kediaman mereka. Ya. Dan saya katakan lagi, ojo tersinggung sing duwe omah tingkat loro. Ya. Ya karena rumah yang kita tempati sampai tingkat 2 itu kan berarti apa? Ya memang gak cukup tingkat 1 kan lho. Saking akehne penghuni deh kan lho kan. Ya ndak apa-apa, boleh. Ya. Yang penting kita tidak keluar dari apa? Dari konteks ini gitu loh. Jadi sampean duwe omah lantai 10 nek sampean niku madhep nang Gusti Allah, Masya Allah, itu yang diinginkan Allah. Ya. Setiap subuh tidak pernah lupa menunaikan kewajibannya kepada Allah, walaupun rumahnya bertingkat-tingkat, tidak masalah. Ya. Termasuk kendaraan pribadinya sudah helikopter, sudah motor muluk, oleh enggak? Ya oleh, mosok kau oleh. Itu yang diinginkan Islam. Ya. Agar supaya kita ini apa? Kuat di dalam berdakwah. Kalau enggak kuat di dalam berdakwah kan gimana kita bisa berdakwah? Ya. Saya kemarin ke Bawean berangkat hari Ahad. Pulang hari Senin.
Padahal tiketnya itu berangkat Ahad, pulang Selasa. Jadi nambah berapa itu? Hampir 1 minggu nambahnya ya. Jadi rencana pulang Selasa, tahu-tahu gelombang besar, angin kencang. Ya sudah, nggak boleh lewat kapal. Kapal ditunda. Kan? Apapun namanya kapal itu. Ya, kecuali kapal selam ya. Umpama kok ono kapal selam wis mulai aku dino Selasa itu. Berhubung ndak ono kapal selam yo. Akhirnya ngenteni. Ada kapal udara, pesawat itu, Susi Air itu. Tapi ya mohon maaf penuh. Jadi wis gak iso. Dadi ya wis diterima aja memang itu takdir Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Manusia hanya berencana, Tuhanlah yang menentukan segalanya. Wis digawe enak wae urip iku, gak usah digawe sora ngono lho. Nggih, toh semuanya itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pun nggih. Jadi artinya mereka sombong. Masya Allah. Nggih. Jadi pengetahuan gak sepiro. Yo kenal pangeran, kenal awake dhewe. Tetapi sombonge naudzubillah. Jadi yang pertama zina, yang kedua apa? Sombong. Dan hati-hati dengan tipologi dosa ini. Sombong ini. Karena ini termasuk tipologi dosa yang paling bahaya. Karena bisa-bisa menjadikan pelakunya kekal abadi di dalam neraka. Sobo? Iblis. Masih ingat iblis? Ketika diperintah sujud kepada Adam. Apa katanya dia? Aba wastakbaro. Enggak mau, katanya dia. Enggak mau. Dan sombong. Nggih, sombong. Ate muni ngene. Lah, aku iki lak teko api ya. Api iki lak luwih mulya timbang bumi. Iku gayahe iblis. Yo. Padahal dia itu merasa bahwa dia itu makhluk ciptaan Allah. Khalaqtani minar. Dulu ya kan? Dia ngaku bahwa dia ini makhluk. Tapi Masya Allah kebablas. Sampai-sampai tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan terang-terangan mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu iblis. Maka jangan sampai, hati-hati ini ya. Hati-hati. Kemudian summa intolako falabistu malia. Tiba-tiba laki-laki ini ya, yang tadi kita ceritakan dari awal ini datang tidak diketahui dari mana, ya kan? Kemudian tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah, bertanya, membenarkan jawaban Rasulullah. Setelah selesai, tiba-tiba yuk apa? Ngilang. Ucul. Summa intolako falabistu malia. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, melihat kejadian itu, ya seketika itu aku juga terdiam. Gak iso ngomong Umar itu. Ya, apa yang saya ojo mulai sih. Kak. Ya bukan maksud Umar itu apa? Memberhentikan untuk iki berkati sih durung. Enggak ya. Pokoknya terdiam aja sejenak dia itu. Sampai akhirnya summa qala, sehingga Nabi berkata. Jadi dengan keluarnya laki-laki ini dan diamnya Sayyidina Umar bin Khattab, tidak komentar sedikit apapun, itu menunjukkan ketawaduan sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi bertanya, summa qala ya Umar. Kan Umar diam. Nabi berkata, hai Umar, atadri manis sa'il. Tahu nggak kamu Umar? Siapa tadi itu yang bertanya kepada saya? Kira-kira dijawab apa enggak sama Umar? Hah? Dijawab enggak? Dia menjawab. Tapi jawabannya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi dia enggak jawab, oh wong lanang iku paling toko sebelah, enggak. Ya. Apa maneh kira-kira mau ya? Oh iki tekoe jam 5 iki. Jam 5 isu tanggal 5 bulan 5.
tahun 2005. Oh ini berarti toko kono, toko kidul iki. Nggak begitu ya. Coba kita lihat. Umar menjawab, "Qultu," ketika ditanya Nabi, "Umar, tahukah kamu siapa laki-laki yang bertanya kepada saya itu?" Kata Umar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Dan jawaban ini menunjukkan kualitas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus ketawaduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Umar itu sebenarnya bisa jawab bahwa laki-laki itu adalah malaikat. Jelas dia tahu itu. Tapi dia nggak mengatakan itu. Ini untuk apa maksudnya nih? Ini untuk mengajarkan kepada kita bagaimana tawaduknya seorang murid terhadap guru. Bagaimana tawaduknya seorang anak didik terhadap pendidiknya. Ya sebagaimana kita terhadap murabbi kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo sampai mendahului ketetapannya dia. Dikei 1.000 gajian harian jaluk 1 juta. Padahal gak lopo-lopo. Mek esek-esek tok ae nyambut gawe ini, tapi jaluke sakmono. Kan gak mungkin kan? Allah itu memberi sesuai dengan apa? Dengan karya kita. Ya, dengan prestasi-prestasi kita. Yang pasti seperti itu. Qala, sehingga Nabi pun berkata setelah Umar menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu, maka Nabi pun melanjutkan berkata, fa innahu Jibrilun. Wahai Umar, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwa laki-laki yang datang itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, bahwa dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama-agama kalian. Ya sebagaimana tadi yang disebutkan itu. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi bangga kita ini. Setelah mendengarkan hadis yang kedua ini, bahwa kita sebagai seorang muslim beragama Islam, bahwa Islam ini langsung diajarkan oleh Allah melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Masya Allah, luar biasa. Ya, maka patut kita berbangga. Artinya berbangga bukan hanya omongan bangga, enggak. Tapi dengan action. Apa actionnya? Datang ke masjid untuk mengikuti kajian. Datang ke masjid untuk mendirikan ibadah sholat. Datang ke masjid untuk menyempurnakan kualitas persaudaraan hidup kita. Ya, walaupun kemarin sudah disinggung oleh ayahanda kami Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal di Masjid Agung. Ya walaupun aku kena semprot itu ya. Karena tiba-tiba memberi tema tentang ukhuwah dan persatuan. Ya maksud saya supaya apa? Ya supaya ada nuansa kajian yang betul-betul dapat dipahami. Memang persaudaraan itu kan saat ini yang kita jalani ini rasanya kan jauh. Kalau beliau mengatakan itu kan antara satu bibir laut pantai dengan bibir pantai berikutnya. Itulah gambaran persaudaraan kita sekarang. Ya, kenapa? Ya memang kita dikondisikan untuk pecah. Bahkan diadu-adu dan seterusnya. Apa maneh ono HP. Woi, padahal longgo bareng, kau ono sing nyopo iku. HP. Ya, hati-hati. Jangan lupa itu ya. Artinya bahwa ukhuwah ini islah. Islah ini artinya apa? Menyempurnakan. Nah, insya Allah ini Ustaz, maksudnya masjid islah ini untuk apa? Untuk menyempurnakan ya persaudaraan kita. Apapun ya, dengan niat satu, semangatnya sama-sama, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu saya kira yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini panjang karena memang hadisnya panjang ya. Iki aku turun jelas iki mau contoh. Ya mudah-mudahan walaupun hanya membaca tapi sudah bisa dipahami. Kalau ada yang memang kurang dan masih ditanyakan, kami persilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Monggo kami persilakan. Monggo Pak. Atau ibu-ibu ya silakan.
Haji Naim? Ibu-ibu ada pertanyaan? Saya tak ngecek HP, beono lewat HP pertanyaan. Karena semalam ono HP, pertanyaannya lewat HP. Ya, gimana? Ada ibu-ibu? Gak ada ya? Ya kalau nggak ada ya kita tutup ya dengan doa munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan hari ini kajian di Masjid Al-Islah ya kajian dalam rangka takarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nambah ilmu, nambah amal. Dan mudah-mudahan sekali lagi menjadi catatan amal baik untuk kita berbekal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini biasa ngono. Iya. Mewakili ya. Iya. Monggo. Ye. Hmm. Ya. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya ingatkan harap berhati-hati. Ya. Memang dunia ini kan sudah mengglobal. Artinya sudah terbuka semuanya. Dan bukan dunia yang salah. Ya, bukan dunia yang salah. Termasuk mohon maaf tadi ketika ada informasi yang sampai ke kita, apakah itu melalui media ataupun kita langsung ya. Saat ini kan jarang kita langsung mendengar dari telinga ya. Radio nggak pernah diputar, ya kan? TV pun mungkin sekarang sudah mulai karena semuanya sudah ada di sini. TV-nya ada di sini, radionya ada di sini, filmnya ada di sini, semuanya ada di sini, beritanya pun ada di sini. Nah, coba tadi kita baca di rakaat pertama surat Fajar ya. Surat Fajar, coba perhatikan ayat yang terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Bahwa nafsul mutmainnah itu sebuah kekuatan yang ada pada diri manusia. Dan kekuatan ada pada manusia ini 3 loh. Ya. Itu diantaranya adalah nafsul mutmainnah. Ada lagi nafsu ammarah bisu. Dan ada lagi namanya nafsul lawwamah. Hati-hati, negatifnya 2. Positifnya cuma 1. Dan masing-masing dari 3 kekuatan ini yang akan mendominasi hidup manusia.
Jadi kalau nafsul mutmainnah yang menjadi kekuatan besar hidup manusia, apapun yang datang kepadanya, bertubi-tubi pun datangnya kepada dia, dia akan menghadapinya dengan itminan, dengan tenang. Jadi enggak gopo-gopo, moro-moro ajakan ini share 5, kamu dapat pahala, moro-moro. Apa? Kalau di komputer itu di copy kemudian dipaste gitu ya. Ya enggak lah. Al-Quran juga sudah mengajarkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun ini harus. Jadi mohon maaf, apalagi yang akan kita share ini akan menjadi apa? Warisan ketetapan hidup kita salah ataupun benar. Iya nek bener. Nek salah. Dan itu dibaca oleh jutaan manusia. Mewarisi dosa sekian juta dalam hitungan sekian detik. Hati-hati. Bahaya. Maka dulu saya masih ingat kiai. Zamannya kita kumpul-kumpul konsumsi nih teh botol ya. Ojo teh botol. Apa teh botol itu? Teknologi bodoh dan tolol. Itu kiai saya. Bilangnya begitu. Tapi bukan karena teh botol begitu terus akhirnya yang keluar santri. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya dengan itu gitu loh. Intinya kita ini boleh, ya kan? Dan itu sudah Allah serukan tuh, ya ma'syaral jinni wal insi. Hai rombongan jin dan manusia, ya kan? Bahkan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. In istata'tum, ya kan? Antanfudu min aqtaris samawati wal ard famfudu. Kiranya engkau bisa menguasai, ya kan? Sebagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala sampai ke ruang angkasa, maka capailah, gapailah. Dan kamu tidak akan pernah bisa menggapainya kecuali dengan apa? Dengan kekuatan, dan kekuatan yang dimaksud di situ adalah ilmu. Dan hanya ilmu inilah yang akan memuliakan hidup manusia. Dan itu sertifikatnya Allah loh. Ya, bukan sertifikat dari sekolahan, lembaga pendidikan, enggak. Allah. Dalam surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Jadi yang bisa menegakkan kebenaran itu hanya orang-orang yang punya ilmu. Jadi bukan asal share aja. Ya. Jadi kalau memang betul-betul itu ilmu silakan share, bagikan. Tapi kalau sebaliknya ya jangan buru-buru ya. Jangan karena iming-iming engkau naik 5 grup oleh pulsa 1.000 lah. Lah berarti kalau itu pilihan kita bahwa kita ini termasuk orang-orang apa? Murah. Kenapa? Bisa dibeli soalnya. Apalagi hanya pulsa 10.000, pulsa 100.000. Selama kita bisa dibeli sama orang lain berarti harga kita murah. Manusia itu ada regane. Ya kan? Order deal kita ini nggak ada di toko. Itu artinya apa? Betapa mahalnya diri kita ini. Dan yang membuat mahal diri kita ini apa? Jati diri kita. Itu dari dulu. Cuma ini ya sering kita ulang-ulang lagi untuk kita sampaikan. Ya, supaya kita ini semangat lagi gitu loh. Semangat untuk kembali bahwa kita ini mahal gitu loh. Bukan barang KW-KW, bukan barang kaleng-kaleng gitu loh. Nah, tinggal bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ayat nafsul mutmainnah itu kuncinya apa? Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu lalai, lupa, bahkan meninggalkan dan tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan ammarah bisu yang akan mendominasi.
kekuatan yang disebut dengan lawama, sifat ego, sifat sombong, ya kan? Ya termasuk sok gak tahu, wes pokoknya share, ya kan? Sociality dan seterusnya, pret, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Lah itu para jamaah mohon maaf sekali lagi tidak ada maksud apa-apa. Ini hanya watawasobil haqqi watawasobis sabar. Memang itu kewajiban kita, saling mengenalkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan juga dalam kesabaran. Nggih. Nggih. Nah, ya. Ya intinya bahwa apapun ya, apapun kalau sudah keluar dari ajaran agama hati-hati ya. Apalagi tadi itu sudah saya sebutkan dari awal tadi sebelum pertanyaan ini kemudian diajukan ya. Intinya jangan sampai itu terjadi karena itu benih-benih daripada kemusyrikan. Naudzubillah min dzalik. Dan dosa syirik ini tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala ya. Ya nanti kita lanjutkan setelah ditutup dengan doa. Kalau belum, maksudnya belum puas maksudnya. Enggak ada apa-apa, ini kan berarti haus dengan ilmu. Tapi kita punya batasan waktu ya. Apalagi di hari Selasa anak-anak sekolah ya. Nah, mari kita akhiri dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan membaca Al-Fatihah, ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna bis salati alaihi minal faizin wa bi yadihil karimataini minasy syaribin wa bis sunnatihi minal amilin. Wa la tahul bainana wa bainahu yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Wa ala ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ala azwajit tahirati ummatil mu'minin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahlis su'i wa dhair. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la dainan illa qadaita wa la aduwan illa khadalta wa la maridan illa syafaita wa la mayitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya lakar ridha illa qadaitaha ya khairan nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.